Ini pernyataan iman kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami tetap percaya kepada-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan akan isi hati-Mu, mari sampaikan, urapi kami semua Tuhan, urapi kami semua. Biarlah pengurapan-Mu itu yang mengajar setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu, seperti Maria menyambut suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya, terima kasih untuk Pak Gembala, Pak Nanson, untuk kesempatannya saya kali kedua ya boleh bertemu Bapak Ibu di tempat ini. Ya. Satu ayat dulu yuk kita baca, Yohanes 1 ayat yang ke-12. Ini ayat yang familiar buat kita orang Kristen. Ini adalah ayat powerful banget buat orang-orang Kristen, buat kita. Ya, udah? Oh, oke, udah muncul ya. Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita mau merenungkan satu topik, yaitu bangga menjadi anak Allah. Kalau tadi kan ayatnya bilang yang percaya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara bangga menjadi anak-anak Allah? Amin. Ya, bangga enggak? Atau sekedar ya itu kan istilahnya yang ada di Alkitab, itu kan yang diomongin sama Pak Gembala, ya kan, yang kita dengar khotbah-khotbah. Ya udahlah, tapi tidak ada rasa bangga di situ. Saya mau katakan hati-hati. Kenapa? Orang Kristen yang tidak bangga menjadi anak Allah, orang itu berpotensi meninggalkan iman percayanya. Sekali lagi, orang Kristen yang tidak bangga menjadi anak Allah, orang itu berpotensi meninggalkan iman percayanya. Betul apa betul? Ya, kuping-ipin kita ya Bu. Ya, kenapa orang Kristen yang tidak bangga menjadi anak Allah, orang itu gampang tinggalkan iman percayanya? Yuk kita pelajari bagaimana proses Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya. Kita baca dalam Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Galatia 4 sampai 5. Oke. Mungkin ayat ini sering kita baca, tapi biarlah sore ini kita kupas lebih dalam. Ya. Kalau perlu sampai ketemu bijinya gitu kan. Oke. Udah ketemu Bapak Ibu? Galatia 4 sampai 5. Yuk baca sama-sama. Tetapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia, ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Di sini dikatakan apa? Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Tuhan itu statusnya lebih besar apa lebih kecil dari alam semesta? Lebih besar ya. Pemasuk bilang begini, bumi aja tumbuhan kakinya. Lah bumi segede gini itu tempat kakinya Tuhan. Berarti badannya itu segede apa? Bukan gede lagi, tapi gede. Oke? Tuhan yang begitu powerful, suatu Allah yang tidak terbatasi, dia harus turun ke dunia, lahir dari seorang perempuan perawan yang notabene perempuan itu adalah ciptaannya dia. Dia seorang pencipta, harus merendahkan diri serendah-rendahnya supaya masuk ke dalam diri ciptaannya. Makanya di sini dikatakan apa? Dan takluk kepada hukum Taurat. Bayangkan, Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa, setuju?
Setuju dengan saya? Tapi perhatikan, ketika Yesus ada dalam rahim Maria, berapa lama dia dikandung? 9 bulan 10 hari, normal Bapak Ibu. Belum ada sesar, tidak ada lahir prematur. Normal 9 bulan 10 hari. Pertanyaannya, kenapa dia harus ikuti normal itu? Dia Allah yang Maha Kuasa. Bisa nggak dia cepat masuk dalam rahimnya Maria, besok lahir? Bisa. Tapi pertanyaannya, kenapa dia harus masuk seperti itu? Setelah dia lahir, dalam tahun demi tahun, dia harus tunduk, nurut pada didikan Yusuf dan Maria, yang notabene adalah ciptaannya. Apakah ada di dunia ini seorang bos yang mau nurut sama anak buahnya? Ada? Nggak ada, bukan? Betul. Iya kan? Tapi bayangkan Yesus yang begitu powerful, duduk di singgasana di atas, mau lakukan itu semua. Pertanyaannya, kenapa? Betul? Betul nggak? Kenapa sih sampai Tuhan bela-belain begitu? Dia harus tunggu 30 tahun baru dia keliling melayani, menyembuhkan orang, memberitakan kerajaan Allah. Kenapa dia nggak langsung aja begitu cepat lahir, langsung gede gitu kan? Bisa nggak? Bisa. Kenapa dia harus lakukan itu? Ayat 5 jawabannya. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak Allah. Kalau Yesus tidak lalui fase itu, berarti Yesus tidak bisa menebus kita. Dia harus turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Ya, perhatikan di sini katakan ayat yang keempat, balik lagi ayat yang keempat, oke ya. Kalimatnya apa Bapak Ibu? Di sini dikatakan, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Bapak Ibu, lahir dulu atau diutus dulu? Berdasarkan kalimat di sini. Diutus dulu ya. Berarti Yesus memang lahir punya misi. Setuju? Yesus itu misinya cuma satu, born to die. Lahir hanya untuk dikorbankan. Semua nabi, Alkitab mencatat, dan semua nabi dalam semua kitab suci agama apapun, dia lahir dulu baru diutus. Betul apa betul? Tetapi Yesus diutus dulu baru lahir. Artinya apa? Ada satu keseriusan. Ya, lanjut Filipi 2 ayat 7 dan 8. Ya. Oke, udah ketemu? Filipi 2 ayat 7 dan 8. Ya, kita baca sama-sama lagi Bapak Ibu. 2, 3. Melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan ayat 8, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Boleh balik lagi ayat yang ke-7? Kita hari ini sedikit Bible kelas ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Bapak Ibu tahu arti mengosongkan dirinya? Tuhan yang begitu powerful, dia harus membatasi kepowerfulan dia. Kenapa? Karena dia harus menjadi manusia. Mengosongkan dirinya supaya dia bisa menjadi manusia. Pertanyaannya kenapa? Supaya dia bisa merasakan apa yang manusia rasakan. Kedua, kenapa dia mau melakukan itu? Karena dia sungguh-sungguh serius mau lahir ke dunia menebus kita. Ayat yang ke-8, bisa tolong ditayangkan? Ayat yang ke-8, oke. Disitu dikatakan dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Bayangkan,
Allah yang begitu besar merendahkan dirinya, menurunkan derajatnya sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya dia bisa mati. Perhatikan, taat sampai mati. Pakai koma atau titik, Bapak Ibu? Koma. Artinya kalimat ini belum selesai. Setuju dengan saya? Ayat ini belum selesai. Taat sampai mati, koma, bahkan sampai mati di kayu salib. Pertanyaannya begini, Bapak Ibu. Kenapa Yesus pakai koma? Mati, koma, sampai mati di kayu salib. Pertanyaannya begini. Kenapa sih harus ada koma? Cukup dong dengan mati aja. Untuk menjawabnya, izinkan saya mendramatisasikan seperti ini. Bapak Ibu, Yesus itu ditangkap di Taman Getsemani. Dan setelah itu, dia tidak makan, dia tidak minum, dia disesak, dipukuli, segala macam. Bahkan, pernah nonton film The Passion of the Christ? Dirantai, juga dilucuti. Maaf, itu film masih manusiawi. Kenapa? Maaf, masih pakai cawat. Nyatanya tidak. Oke? Pas. Berapa kali? Jangan ya. Berapa kali Bapak Ibu? 39 kali. Makanya Yesus bilang begini, dia tidak masuk di teman kita, rupanya pun kita tidak pandang. Kenapa? Rusak. Oke? Pertanyaannya, dia bisa mati nggak saat itu? Bisa. Tapi Yesus bertahan. Saya tidak boleh mati di sini. Why? Nanti kita akan tahu jawabannya. Oke? Yesus bawa kayu salib. Bapak Ibu, yang kayu salib yang Yesus panggul itu dalam film-film, gambar-gambar itu kan bentuknya sudah bentuk T ya, salib kan, betul? Kenyataannya tidak, Bapak Ibu. Yang Yesus bawa itu hanya pawang horizontalnya. Yesus bawa itu bukan dipanggul, tapi diikat dan diikat. Yang vertikalnya di mana, Pak? Sudah ada di Golgota. Yesus bawa, capek kan? Lemas, betul? Ketika dia lemas, dia jatuh ke bawah. Karena apanya, Bapak Ibu? Yesus begitu menderita. Habis-habisan badannya. Ya, bahkan terbangkit aja dia nggak bisa. Kenapa? Terikat. Tapi Yesus bertahan, saya tidak boleh mati di sini. Kenapa? Karena Yesus tadi dikatakan koma, taat sampai mati. Taat sampai mati. Yes, Yesus mati di situ pun tetap taat, bukan? Betul. Tapi bukan itu goalnya. Goalnya mati di kayu salib. Oke, pertanyaannya kenapa harus mati di kayu salib? Karena firman Tuhan berkata begini, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus mati di kayu salib menjadi kutuk buat kita. Terkutuk buat kita. Yesus mati di kayu salib menggantikan kita dan sebagai kita. Mari kita renungkan, Bapak Ibu. Yesus sudah begitu sedemikian rupa dia melakukan itu. Pertanyaannya kenapa? Betul? Kalau kita lihat orang itu kayaknya kekeh, membela kita, pasti ada sesuatunya. Betul. Yesus sedemikian rupa. Kenapa? Karena Yohanes 3 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Wow. Yesus mau melakukan semua itu cuma karena satu, kasihnya kepada kita. Dan akibat itu yang 1:12 berkata apa? Kita yang percaya, hanya percaya, Bapak Ibu, nggak perlu harus dalami, hanya cukup percaya
menjadi anak-anak Allah. Oke, mari kita renungkan. Jika Tuhan sudah sedemikian rupa buat kita, adakah rasa bangga kalau kita menjadi anak-anak Allah yang diperolehnya dengan begitu rupa? Lalu kita dengan mudahnya, hari ini aku Kristen, besok EGP. Yuk kita renungkan, gimana perasaan Tuhan yang sudah lakukan seperti itu buat kita. Amin. Tuhan sudah begitu luar biasa buat kita. Adakah rasa bangga, saya anak-anak Allah? Mungkin kita hafal ayatnya. Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa percaya kepada ini diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Hafal. Ikut cerdas cermat Alkitab, menang. Yes. Pertanyaannya, bangga nggak engkau dengan status anak Allahmu? Kita boleh tinggal 24 jam di gereja, Bapak Ibu. Tapi kalau engkau, maaf saya katakan, kalau engkau tidak pernah bangga dengan statusmu sebagai anak Allah, maaf, itu akan rawan engkau akan tinggalkan iman percayamu. Oke? Sekarang, siapa yang bangga? Kalau Tuhan udah sedemikian rupa menebus kita, menebus ibu, menebus bapak, menebus ibu bapak. Wow, berarti engkau berharga di mata Tuhan. Yesus mau lakukan sedemikian rupa. There is only one reason, karena kita berharga. Amin. Jangan lihat kekurangan kita, Bapak Ibu, tapi lihat engkau berharga di mata Tuhan. Makanya dia sampai bela-belain tebus kita seperti itu. Amin. Nah, setelah kita bangga, jangan stop di situ. Kenapa? Karena Tuhan Tuhan pasti akan uji seberapa engkau bangga. Kita baca Habakuk. Ya. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Oke. Saya Bapak Ibu ayat 17, saya 18, 19 kita baca sama-sama. Oke. Udah? Yuk silakan Bapak Ibu 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19 dibaca sama-sama yuk. 2, 3. Allah Tuhan itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu, yang ngomong ini siapa? Nabi Habakuk. Ya, Nabi loh. Nabi, tapi dia alami hal yang tidak enak ya. Hasil ladang, kambing domba terhalal. Istilahnya maaf kalau saya bahasakan begini. Habakuk mengalami istilahnya minus. Ya kan? Itu udah miskin ya? Iya dong, bayangkan pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dalam kurungan, lembu sapi tidak ada dalam kandang. Apa yang dia makan? Betul nggak? Apa yang kita bisa pelajari? Sekalipun ngalamin ini, yuk baca ayat yang ke-19. 18-19. Ya.
Ya, ayat 18, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan itu kekuatanku. Stop dulu Bapak Ibu. Tuhan itu kekuatanku. Bapak Ibu, bangga sih bangga jadi anak Allah, tapi hidupnya bahasa Perancisnya sorrow. You know sorrow? Sorrow itu artinya menderita, bahasa Jawa. Ya, bukan zoro ya, sorrow. Menderita hidup. Oke? Bangga sih bangga, tapi hidupnya menderita. Bu, kalau kita boleh pilih, pasti gak ada yang pilih itu, Bu. Betul. Tapi Habakuk aja udah kasih contoh. Ayub kurang apa? Betul? Dia alami sedemikian rupa. Tetapi Habakuk mengatakan begini, aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Allah. Artinya apa? Dia tinggalkan Tuhan? Tidak. Rasa bangga harus kita miliki. Tapi ketahuilah, rasa bangga menjadi anak Allah itu suatu hari Tuhan akan uji. Apakah karena itu lalu kita akan berpindah keyakinan? Terserah Anda. Yuk kita lakukan ini. Hari ini kita bilang Tuhan, doaku nggak Engkau kabulkan. Maaf ya Tuhan, saya berdoa Engkau nggak lewat jalur sono, kayaknya lebih cepat, lebih cocok Tuhan. Aku ikut sono aja ya. Nggak Tuhan-Tuhanan dulu deh. Ya, nggak Yesus-Yesusan dulu. Kita ikut sono. Baru pindah besoknya. Ada kesempatan baik? Orang bangga, yes, itu harus. Tapi pernah dengar lagu ini? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Satu kali mungkin Tuhan akan bilang ini, engkau bangga jadi anakku? Aku ujian. Ujiannya mungkin seperti Habakuk, miskin. Masihkah kau berkata, Tuhan, semua boleh kau ambil, asal jangan Yesus engkau ambil daripada hidup. Dunia di belakang selalu menampilkan satu semangat. Ayo, balik lagi. Salib di depan, dunia di belakang. Jangan sampai ya, istilahnya kita kehilangan keselamatan yang sudah seharusnya jatah kita. Amin. Apapun boleh terjadi Bapak Ibu, jangan pernah engkau lepaskan iman percaya. Amin. Yuk saya undang kita bangkit berdiri, Pak bisa bantu saya. Kita angkat satu lagu. Ku mau cinta Yesus selamanya.